biasa. Bagaimana kamu Kak Tessa? Luar biasa. Kakak harap adik-adik di rumah juga keadaannya, kabarnya sehat dan luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat apakah? Untuk apa? Memuji Tuhan. Iya, jangan kendor ya adik-adik. Kita tetap semangat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, apa tema kita hari ini, Kak? Tema kita hari ini adalah tekun dan setia. Ingat adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu, kita harus menyiapkan Alkitabnya. Nah, Alkitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Jangan lupa juga siapkan uang persembahannya ya adik-adik. Dan yang terpenting siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Nah, tetap semangat aja ya adik-adik. Sudah siap? Kakak siap? Siap. Nah, karena adik-adik sekalian sudah siap, sudah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak undang adik-adik di rumah sekalian untuk pagi sendiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo ke sekolah minggu dan setinggi-tingginya langit. Musik kakak. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menari, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Tinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Tere, Ya Kak. siapa nih yang doa pembuka, yang mungkin doa pembuka, dan siapa yang memberikan persembahan? Sama kakak aja deh. Sama Kak Tessa aja. Kamu jadi bingung nih, pilih persembahan atau doa pembuka? Bagaimana kalau kita undi aja Kak? Bisa undi pakai apa Kak? Nah, pakai uang logam ya adik-adik. Pakai uang logam ya Kak? Ya. Nah, kita undi pakai uang logam. Nah, Kak Tessa gambar bunga ya. Berarti Kak Tere gambar Garuda. Nah, kita undi ya Kak? Siap? Ya. Oke, kita undi ya adik-adik. 1, 2, 3. Ini undiannya untuk Kak Tessa doang atau Kak Tere? Untuk Kak Tessa ya? Tessa. Kalau misalnya yang keluar gambar bunga, berarti Kak Keluar. Tessa doa pembuka. Iya. Iya.
Gambar Garuda adik-adik. Jadi Kak Tere ya doa pembuka, Kak Tessa doa persembahan. Iya. Oke adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, agar firman hari ini bisa kami masuk ke kami Tuhan dan kami lakukan seharian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kak Tessa? Semangat. Adik-adik, ayo kita menyanyikan satu lagu lagi karena ini hari ini bahagia. Jadi kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda, menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita. Kita nyanyi lagu, apakah? Berani tampil beda. Musik kakak. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-1 ayatnya yang ke-14 sampai 26. Berperikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud dan Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terperukuk dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadikan saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian tambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya kehidupan sehari-harinya. Amin. Pada hari-hari itu, Petrus yang sedang berbicara kepada 120 orang yang sedang berkumpul. Ia mengatakan bahwa Yudas Iskariot sudah mati dan perlu pengganti agar jumlah para murid tetap 12 orang. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami
dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan mati. Jadi harus ditambah kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bagaimana dengan dua orang ini? Saudara kita Yusuf atau Barsabas atau biasa juga disebut dengan Justus, dan juga saudara kita Matias. Ya, setuju. Tapi bagaimana yang dipilihkan hanya satu orang saja? Kalau begitu, mari kita semua berdoa agar Tuhan sendiri yang memilih mereka. Karena dipilih hanya satu orang, maka semua orang yang hadir berdoa agar Tuhan sendiri yang memilih, dan mereka berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati kami, semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Setelah mereka berdoa, mereka mengambil undi dan melemparnya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Sekarang kita ada 12. Dan ternyata yang dipilih oleh Tuhan adalah Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot melalui melempar undi. Demikian Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Matias dipilih oleh Tuhan melalui doa yang dilakukan Petrus dan para murid yang lain dengan sungguh-sungguh. Sedangkan koin yang dilemparkan tadi hanya sebagai cara Tuhan untuk memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Oleh karena itu, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, tekun dan setia dalam segala sesuatu yang kita lakukan di hidup kita. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Ibu Pendeta sayangi, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai dalam pesan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa. Tiba saatnya pesan firman Tuhan akan kami dengarkan. Mari Tuhan sertai, biarkan kami dikuasai oleh perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba siap untuk jadi alat menyampaikan pesan firman-Mu. Amin. Anak-anak, dalam pembacaan Alkitab yang teman-teman kalian sudah baca tadi, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, cerita juga sudah kalian dengarkan, di mana dasarnya dari Alkitab yang teman kalian baca tadi. Nah, anak-anak, cerita tadi adalah tentang pemilihan seseorang yang akan menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Kerasulan apa, Ibu Pendeta? Kerasulan adalah kegiatan menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus dan kegiatan untuk melayani sesama. Wah, saya tahu Ibu Pendeta, kakak sekolah minggu kami pernah melakukan itu. Betul. Kakak sekolah minggu kalian pernah melakukan itu. Contohnya, setiap minggu kakak sekolah minggu menyiapkan cerita tentang Tuhan Yesus,
menyiapkan lagu-lagu untuk ibadah sekolah minggu online dan merekamnya, sehingga jadilah ibadah sekolah minggu online di mana di dalamnya ada cerita atau berita tentang Tuhan Yesus. Di waktu yang berbeda, kakak-kakak sekolah minggu juga pernah mengunjungi jikalau ada kakak-kakak sekolah minggu yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit, atau jika ada orang tua dari kakak sekolah minggu yang juga dalam keadaan sakit atau terkena musibah. Kakak sekolah minggu juga datang mengunjungi untuk menguatkan di dalam doa dan kebersamaan dalam kehadiran kakak-kakak sekolah minggu yang datang. Nah, jabatan pelayanan kerasulan sudah dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan akan terus dilakukan oleh kakak sekolah minggu di Jemaat GKEE Pata Banjarmasin. Jikalau anak-anak pernah mendengar penatua dan diakon, nah, penatua dan diakon juga melakukan jabatan pelayanan yang sama, yaitu kerasulan. Karena jabatan pelayanan kerasulan ini akan terus dilakukan sampai kapanpun, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena dalam jabatan pelayanan ini, berita tentang Tuhan Yesus harus sampai diterima oleh orang banyak. Anak-anak yang terkasih, dalam pemilihan yang dipimpin oleh Petrus dalam cerita kita hari ini di pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 1 tadi, mereka mempersiapkan 2 orang yang akan dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mati. Matias dan Yusuf dipilih. Tapi sebelum mereka memilih, mereka berdoa dulu anak-anak dengan kata-kata bahwa mereka menyerahkan pemilihan ini kepada Tuhan yang tahu hati setiap orang, kepada Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita manusia. Nah, anak-anak, pesan firman Tuhan hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak yang terkasih, jikalau kita sedang menjalani pendidikan kita masih belajar di rumah saja, ibadah sekolah minggu pun masih kita lakukan di rumah saja. Kita bosan, kita jenuh, PR begitu banyak. Padahal kita punya kerinduan untuk Ibu Pendeta, mudah-mudahan pandemi COVID cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, bisa bertemu dengan guru-guru sekolah, dan bertemu dengan teman-teman langsung tatap muka. Kita bawa kerinduan kita bawa tugas sekolah kita bawa kebosanan kita bawa pendidikan kita bawa semuanya dalam kehidupan kita di dalam doa. Karena dengan doa Tuhan akan menolong kita, memberikan semangat waktu belajar di rumah, waktu ibadah sekolah minggu di rumah saja, waktu banyak PR yang diberikan oleh ibu guru di sekolah. Nah, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan juga akan memberikan kita sukacita supaya kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Selanjutnya anak-anak, pesan firman Tuhan yang kedua. Jikalau tadi yang terpilih akhirnya adalah si Matias untuk menggantikan Yudas, tidak berarti si Yusuf itu tidak baik atau buruk. Yusuf punya tugas di bagian yang lain, yang pastinya untuk kebaikan, di bagian yang sudah Tuhan tentukan. Nah, anak-anak yang terkasih, masing-masing kalian juga pasti ada kepintaran yang lain, ada kebisaan yang lain yang kalian miliki. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar baca puisi, ada yang pintar melukis, dan banyak lagi beraneka ragam kepintaran dan kebisaan yang kalian miliki. Mari kembangkan itu dengan baik, dan mari kita betul-betul boleh memberikan yang terbaik di setiap kepintaran kita. Orang lain akan menikmatinya. Siapa yang pintar bernyanyi, orang lain akan menikmati. Kita bisa bernyanyi dengan suara yang merdu untuk memuliakan Tuhan. Orang lain pun bisa menikmati pada saat kita menggambar dengan baik. Gambarnya sangat baik dan indah. Nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak semakin pintar dan semakin bisa. Syukurilah itu juga. Nah, anak-anak,
Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Tetap bersemangat dan bersukacita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami untuk mensyukuri karunia yang Tuhan berikan dengan masing-masing kepintaran yang kami miliki, untuk kami syukuri, untuk kami kembangkan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Engkau juga mengajarkan kepada kami dalam segala hal, supaya kami membawa serta Tuhan di dalam doa, dalam semua pekerjaan yang kami lakukan. Karena Tuhan adalah hidup kami, dan doa adalah cara kami mengkomunikasikan segala sesuatu ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan tolong. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Mu saja. Kami mau bawa saat ini ya Tuhan doa kami untuk pemerintah, baik itu dunia maupun negara Indonesia. Berkati pemerintah kami di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda, supaya pemerintah bisa dengan bijaksana menanganinya, juga dengan baik. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau vaksin masih diberikan, mari Tuhan memberkati tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan kami yang menerima vaksin ini sehingga tubuh kami semakin sehat dengan tetap mematuhi pula protokol kesehatan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan gereja Tuhan, di mana segala kegiatan gereja untuk membuat kami tetap dikuatkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga pakai gereja Tuhan, supaya kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat sehingga nama Tuhan dimuliakan dan seluruh warga jemaat tetap dikuatkan dan tetap berjalan dalam jalan standarnya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis. Mari Tuhan berkati mereka di bagian mereka untuk memberikan kebaikan tubuh bagi pasien, baik itu pasien yang terinfeksi COVID-19 maupun pasien yang karena keterbatasan tubuh dalam kelemahan tubuh mereka. Berkati tenaga medis sehingga dengan keahlian yang mereka miliki, dengan pengabdian yang mereka berikan, Tuhan boleh memberkati sehingga apa yang mereka lakukan baik untuk kebaikan tubuh. Kami juga mau serahkan ya Tuhan seluruh kakak-kakak sekolah minggu. Berkati supaya dengan sukacita dan bersemangat melayani anak-anak dalam ibadah sekolah minggu online. Untuk seluruh anak-anak kami yang masih belajar dari rumah dan beribadah sekolah minggu di rumah. Berkati anak-anak kami supaya sukacita dan semangat juga selalu ada. Untuk orang tua yang setia mendukung ibadah sekolah minggu online ini, berkati mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, juga kesabaran untuk bisa mengurus, mendidik kami anak-anak dengan baik dan dengan cinta kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik,
tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Adik-adik sekalian harus tekun dan setia mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Mari kita nyanyi lagu Aku Anak yang Setia. Musik kakak. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Kita ulangi lagi ya sekalian kan. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Kita masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Terus amplop itu ditulis nama dan lingkungannya juga. Dan juga ditulis persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau juga kakak sekolah minggunya. Atau persembahan dapat dikirim lewat rekening yang tertera di layar ini. Nah, doa pembuka tadi kan sudah Kak Tere. Berarti doa persembahan giliran Kak Tessa. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami hendak memberikan apa yang kami punya. Biarkan persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan biarkan apa yang tersisa di antara kami boleh Tuhan berkati agar boleh kami pergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan kita kami. Amin. Nah adik-adik, sambil persembahan kita edarkan, kita nyanyi lagu Tuhan Memanggil Nama. Musik kakak. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, tadi kan kita tekun dan setia mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga harus tekun dan setia kerja untuk Tuhan.
mari kita menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Musik kakak. Kita sampai dalam doa penutup. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau selalu ada. Kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu yang sama. Namun sukacita dan semangat tetap Tuhan akan berikan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetaplah tekun dan setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Ketekunan dalam berdoa merupakan sikap hidup yang harus dimiliki orang beriman. Jangan lupa berdoa, memohon petunjuk dan berserah kepada Tuhan, sehingga kehendak Tuhan sungguh harus menjadi yang terutama. Tetap setia melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan panggilan, talenta, dan minat kita. Mari adik-adik kerjakan yang menjadi bagian pelayanan kita dengan setia. Dan lihatlah, Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita sudah selesai bersekolah minggu hari ini dan aktivitasnya Kak Loren punya sesuatu nih buat adik-adik, yaitu sesuai dengan tema kita, tekun dan setia. Nah adik-adik, ini Kak Loren membuatnya menggunakan jari tangan kita loh. Kalau mau tahu caranya, tapi adik-adik harus siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama kertas Buffalo. Terus kertas lipat itu boleh ambil 4 lembar. Warnanya terserah adik-adik ya, mau suka yang mana. Oke, siapkan gunting, tusuk gigi, spidol, lem, dan juga pensil warna. Yang pertama, adik-adik boleh diambil dulu kertas Buffalo-nya. Kita lipat menjadi 2 ya. Jadi 2. Setelah itu kita ciplak nih jari tangan kita di kertas ini. Adik-adik menciplaknya harus dikasih sedikit jarak ya, agar adik-adik tidak tergunting nanti, supaya jarinya bisa terbuka. Oke, Loren ciplak dulu. Nah, kalau sudah selesai kita gunting adik-adik. Oke, kita gunting ya pelan-pelan. Hati-hati, ingat jika menggunakan gunting, karena gunting itu tajam ya adik-adik. Oke, sudah selesai kita gunting. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Oke. Terus yang kedua, kita akan membuat
Lalu kita lipat menjadi 4 bagian ya. Lipatan yang pertama, lalu lipatan yang kedua. Kita memerlukan 7 daunnya adik-adik yang untuk kita lipat seperti ini ya. Oke, lalu kita potong. Hasilnya jadi seperti ini ukurannya. Oke, lalu sekarang kita akan lipat ya adik-adik. Untuk melipat ini bentuknya seperti kipas adik-adik. Pasti adik-adik bisa di rumah melakukannya dan juga sering kan membuatnya. Kita lipat menjadi 2, kita lipat lagi menjadi 2, dan kita lipat lagi menjadi 2. Nah, jadi 3 lipatan. Sekarang kita buka. Oke, lipat aja ya. Tekniknya seperti melipat kertas adik, melipat kertas menjadi kipas ya. Bolak-balik, bolak-balik. Oke, nah jadinya seperti ini. Nah, adik-adik boleh tempelkan nih di posisi atasnya ya. Oke. Nah, jadi bisa menggunakan double tip di rumah. Jika tidak ada, adik-adik boleh gunakan isolasi. Kita potong, lalu kita tempelkan di setiap jarinya. Oke, adik-adik mau nempelnya di jari yang mana terserah adik-adik. Menurut adik-adik, wah bagusnya di sini, nggak apa-apa ya adik-adik, sesuai selera yang adik-adik suka. Oke, kita tempelkan. Daunnya kita perlukan 7 ya tadi adik-adik yang sudah adik-adik buat. Oke, tinggal 1 lagi. Selesai. Sekarang kita mau membuat Alkitab di dalamnya yang kita tempelkan di sini. Nah, kita ambil kertas lipat yang berwarna pink atau teman-teman suka yang lain. Lalu kita gambar seperti bentuk buku. Kita gambar. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu kita potong. Sudah selesai, lalu kita tempelkan di dalamnya seperti ini adik-adik. Oke, kita tempel ya, kita kasih lem di belakangnya, kita tempelkan di posisi paling tengah. Nah, setelah itu kok bisakah seperti buku? Adik-adik bisa lipat sedikit ya. Kita ambil di bagian kiri atau kanan, kita masukin sedikit, lalu kita lipat balas lagi. Kita lipat sedikit, lalu balas lagi keluar ke dalam, terus keluar ya. Nah, begitu pun di sebelah kirinya. Atau nggak usah dilipat, nggak apa-apa adik-adik. Oke. Nah, di sini bisa kita tuliskan untuk ayat hafalan adik-adik. Adik-adik nanti bisa tulis ya ayat hafalannya. Ayo, masih ingat nggak tadi? Temennya bilang ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 11. Nanti ada dituliskan di dalamnya ya. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala.
ya di dalamnya adik-adik. Lalu di bawahnya tulis Roma 12 ayat 11. Nah, sekarang kita mau bikin bagian depannya nih. Pasti bisa kan adik-adik bikin tanda salib nih ya. Oke. Ini kita lipat lagi adik-adik kertasnya menjadi 2. Lalu adik-adik gambar bentuk salibnya ya. Oke. Nah, lalu kita gunting seperti ini adik-adik. Oke, kalau adik-adik pengen langsung bikin atau menggambarnya tidak dilipat juga nggak apa-apa ya. Kata Kak Loren tahu adik-adik pasti bisa nih membuatnya. Oke, kita gunting ya. Posisi bagian sebelah kiri dan kanan seperti roh menyala-nyala ya. Oke. Kita ambil double tip, kita tempelkan. Kita tempel posisi sebelah kanan dan juga posisi sebelah kiri bagian atas. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya jadi boleh gambarkan dengan pensil warnanya ya, bahwa salib Tuhan Yesus bersinar. Oke. Terserah adik-adik mau warna apa, warna merah, biru, terserah adik-adik ya. Sudah selesai. Kita tinggal membuat tongkatnya atau batangnya dengan menggunakan tusuk sate. Jika adik-adik tidak punya tusuk sate di rumah, bisa gunakan kertas upalonya ya. Dari sisa adik-adik memotong jari tangannya, dibikin ini aja ya adik-adik, diputar-putar aja kertasnya. Oke. Baik, Kak Loren akan menutupi tusuk satenya dengan kertas. Adik-adik bisa potong kecil-kecil seperti ini ya. Kita kasih lem, lalu kita putar aja adik-adik. Nah, kita putar. Oke. Jika tidak cukup, boleh ditambahkan lagi kertasnya. Lagi. Oke, lalu kita masukkan ke dalam jari tengah. Di tengah-tengah buku Alkitabnya ya. Boleh gunakan double tipnya lagi teman-teman. Oke, kita taruh dulu. Kita tempelkan dulu di bagian atas. Oke. Masukin, kita tempel, kita pasang, lalu di bagian
bagian yang bawah. Jadi seperti ini adik-adik. Tinggal satu lagi, kita mau bikin daunnya. Untuk daunnya adik-adik, kita ambil kertas, lipatnya lagi satu, lalu kita posisikan jadi diamond ya. Nah, kita posisikan seperti ini dia. Lalu kita lipat menjadi dua. Kak Loren lipat menjadi dua, terus lipat lagi menjadi dua sampai menjadi kecil. Nah, ini agar lipatannya itu rapi adik-adik. Lalu kita buka, kita lipat ulang ya. Oke, dari posisi atas balik lagi sama seperti melipat daun tadi. Atau adik-adik pernah membuat kipas. Nah, lipatnya seperti itu aja adik-adik ya. Posisinya aja nanti yang diamond. Oke. Sedikit lagi. Semangat, semangat. Jadi seperti ini. Kita lipat dua ya adik-adik. Nah, kita lipat dua agar tidak terbuka, jadi boleh kasih lem atau double tipnya ya. Oke. Datang. Wow. Oke. Setelah itu adik-adik kasih lagi double tipnya di tongkatnya. Hampir selesai aktivitas kita hari ini. Tinggal dikerjakan saja adik-adik. Tuh, jadi seperti ini. Sorry. Oke. Sudah selesai aktivitas kita hari ini. Jangan lupa kalau sudah selesai di tidy up ya, dirapikan lagi alat dan bahannya agar tidak hilang, rusak untuk minggu depan. Sorry. Oke, baiklah adik-adik. Ini tadi aktivitas kita hari ini, yaitu tekun dan setia. Kenapa hari ini kita membuat aktivitas pakai jari tangan? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu tekun dan setia. Tekun berdoa, tekun ke gereja, tekun bersekolah minggu, tekun membaca firman Tuhan, dan setia kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Oh iya adik-adik, kalau lupa, jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya adik-adik yang dibuat hari ini paling lambat hari Kamis ya adik-adik. Oke.